Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Ainur Rahmah dengan NIM 2219122206040 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini, saya akan membahas perbedaan antara WON dan juga NEET dalam konteks pelayanan kesehatan. Seperti yang kita ketahui, kesehatan adalah aspek yang sangat krusial dalam kehidupan kita dan bagaimana kita memahami dan memenuhi kebutuhan serta keinginan kesehatan kita dapat memberikan dampak signifikan pada kesehatan hidup kita. Ketika kita berbicara tentang pelayanan kesehatan, seringkali muncul pertanyaan nih, apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk menjaga kesehatan kita dan sebaliknya, apa yang kita inginkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup kita. Dalam eksplorasi ini, kita akan melihat bagaimana konsep WON dan juga NEET mencerminkan dinamika dalam pelayanan kesehatan, mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Sebelum membahas ke topik utama, yaitu WON dan NEET di pelayanan kesehatan, kita harus mempelajari lebih dahulu tentang konsep WON dan NEET secara umum. Jadi, simak terus videonya hingga akhir. Sebelum memasuki penjelasan, pada video ini saya akan membahas beberapa poin berikut. Yang pertama, apa sih pengertian dari WON dan juga pengertian dari NEET? Yang kedua, bagaimana cara mengukur WON dan juga NEET? Yang ketiga, faktor apa saja sih yang mempengaruhi WON dan NEET itu? Dan yang terakhir, bagaimana contoh dari WON dan juga contoh dari NEET? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita bahas. Nah, kalau dari dua gambar ini, kira-kira menurut kalian ini termasuk WON atau termasuk ke dalam NEET? Lalu kenapa jadi gambar tersebut masuk ke dalam WON atau juga NEET? Berikut penjelasannya. Menurut pandangan Philip Kotler dan Kevin Lankeller, WON atau kehendak merujuk pada dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu melalui cara-cara khusus. Konsep WON ini memperlihatkan dimensi yang lebih personal yang mampu bervariasi di antara individu-individu bergantung pada keberagaman preferensi dan keinginan yang mereka miliki. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyelami kompleksitas dari setiap WON atau keinginan yang menjadi cermin dari keberagaman dan keunikan manusia dalam memandang pemenuhan kebutuhan mereka. WON ini sifatnya jika tidak terwujud atau terkabulkan, individu masih dapat bertahan hidup atau melangsungkan kehidupannya. Selanjutnya yaitu pengertian NEED. Dalam perspektif Philip Kotler dan Kevin Lankeller, NEED atau kebutuhan merujuk pada keinginan dasar manusia yang bersifat tak terhindarkan dan harus dipenuhi agar kelangsungan hidup dapat terus berlanjut. Kebutuhan ini dianggap sebagai aspek esensial atau pokok yang menjadi landasan bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain, kebutuhan mencakup segala hal yang diperlukan untuk memastikan pemeliharaan hidup, pertumbuhan, dan kesejahteraan manusia. Dalam konteks ini, pemenuhan menjadi suatu keharusan yang kritis untuk memastikan bahwa individu dapat menjalani kehidupan yang sehat dan juga produktif. NEED ini sifatnya sangat wajib atau sangat perlu dikabulkan, karena jika tidak dapat dikabulkan itu mengganggu keberlangsungan kehidupan individu tersebut. Nah, pada gambar sudah terlihat kan ada gambar hierarki kebutuhan atau NEED yang dibuat oleh Abraham Maslow, yaitu seorang psikolog humanistik yang mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menggambarkan tingkatan kebutuhan manusia dalam bentuk piramida. Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki serangkaian kebutuhan yang diurutkan dalam hierarki, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup, seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan juga tidur. Yang kedua, ada kebutuhan keamanan atau safety needs, yaitu kebutuhan akan rasa aman, perlindungan diri dari bahaya fisik dan emosional, kestabilan finansial, dan jaminan keamanan. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial atau love and belonging. Kebutuhan ini itu akan ke hubungan sosial, hubungan cinta, persahabatan, dan afiliasi dengan kelompok sosial. Yang keempat, ada kebutuhan penghargaan atau esteem.
Kebutuhan ini itu akan pengakuan, harga diri, prestasi, dan penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir atau tingkatan yang paling tinggi yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mencapai potensi penuh diri, pengembangan kreativitas, pemahaman diri, dan pencapaian tujuan hidup. Maslow berpendapat bahwa individu cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum beralih ke kebutuhan yang lebih tinggi, dengan mencapai pemenuhan kebutuhan di setiap tingkat. Individu dapat mencapai tingkat aktualisasi diri yang lebih tinggi. Konsep ini telah menjadi dasar penting dalam psikologi dan manajemen, membantu memahami motivasi individu, perilaku konsumen, dan juga pengelolaan diri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara pengukuran want dan need. Pengukuran want dan need ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk diskusi, survei, wawancara, observasi, dan juga studi pasar. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Yang pertama, interview. Interview ini merupakan cara pengumpulan data melalui pertanyaan dan jawaban langsung antara peneliti dan juga responden. Kelebihan dari interview ini yaitu memungkinkan pemahaman mendalam, penjelasan, dan juga klarifikasi. Sedangkan kelemahannya ini dapat memakan banyak waktu, biaya yang lebih besar, dan juga dapat terpengaruh oleh pendapat yang subjektif. Selanjutnya yaitu observasi. Observasi ini merupakan cara pengumpulan data dengan mengamati perilaku, aktivitas, atau keadaan langsung. Kelebihan dari observasi ini yaitu dapat memberikan wawasan tanpa mempengaruhi oleh pertanyaan atau tanggapan responden. Sedangkan kelemahannya, ini tidak selalu jelas maksud atau alasan dibalik perilaku yang diamati dan dapat memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga, yaitu survei. Survei merupakan cara pengumpulan data dari responden melalui pertanyaan tertulis atau elektronik. Kelebihannya yaitu efisien untuk sampel besar serta mudah dianalisis secara statistik. Namun, kelemahan survei ini terbatas pada pilihan jawaban yang diberikan yang memungkinkan untuk bias responden dan kurang mendalam dalam pemahaman kebutuhan ataupun keinginan. Yang keempat yaitu studi pasar. Studi pasar ini yaitu pengukuran dengan analisis pasar untuk mengidentifikasi tren, preferensi konsumen, dan juga peluang pasar. Untuk kelebihannya, studi pasar ini dapat menyediakan data pasar yang lebih luas, membantu dalam perencanaan pemasaran, namun pada kekurangannya, studi pasar ini masih kurang mendalam dalam pemahaman kebutuhan individual, sehingga lebih fokus pada tren pasar secara umum. Dan yang terakhir yaitu diskusi atau FGD. Cara pengukuran ini yaitu melibatkan pertukaran gagasan dan pandangan antara beberapa individu atau kelompok. Untuk kelebihan diskusi ini yaitu memfasilitasi interaksi langsung yang memungkinkan pertukaran ide secara mendalam. Namun, untuk kelemahan diskusi ini itu terletak pada keterampilan fasilitator, sehingga mungkin tidak merepresentasikan seluruh populasi dan dapat memakan banyak waktu. Faktor yang mempengaruhi want dan need. Setiap individu memiliki faktor yang bersumber dari fisik, pengalaman masa lalu, psikologi, dan budaya, serta lingkungan. Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu faktor fisik. Faktor fisik ini dapat berupa genetika dan kesehatan maupun usia dan jenis kelamin. Yang kedua, ada pengalaman masa lalu. Faktor pengalaman masa lalu ini dapat berupa belajar dari pengalaman maupun pertumbuhan dan perkembangan di setiap zamannya. Yang ketiga, ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini dapat mencakup motivasi dan kepuasan serta nilai dan keyakinan. Dan faktor yang mempengaruhi want dan need terakhir yaitu budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan ini dapat berupa norma budaya, lingkungan fisik tempat tinggal suatu individu, serta pengaruh media dan teknologi yang berkembang. Nah, sudah pada tahu kan apa itu want dan apa itu need? Apa bedanya, serta bagaimana cara mengukurnya, dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Selanjutnya, di halaman ini merupakan contoh want atau keinginan dalam kehidupan sehari-hari.
Seperti pada gambar, want itu berupa keinginan, contohnya mobil mewah, produk Apple, nonton konser, kursi pijat, dan juga rumah mewah. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa want atau keinginan seringkali berkaitan dengan gaya hidup, status sosial, atau preferensi personal, dan dapat bervariasi antar individu. Want ini bersifat subjektif dan dapat mencerminkan nilai-nilai serta preferensi masing-masing individu. Jadi, want orang yang satu dengan want orang yang lain itu dapat berbeda-beda loh. Selanjutnya yaitu contoh need atau kebutuhan. Seperti yang terlihat pada gambar, kebutuhan ini dapat berupa makanan, minuman, air bersih, dan juga pakaian. Contoh-contoh ini mencerminkan kebutuhan yang mendasar dan bersifat universal, yang diakui pentingnya untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Kebutuhan ini menjadi dasar utama dalam konsep hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah pada paham belum perbedaan antara want dan juga need? Kalau yang kita bahas sebelumnya itu merupakan konsep want dan need secara umum. Selanjutnya kita akan membahas dan mengupas tuntas want dan need di pelayanan kesehatan. Yuk simak terus videonya. Dalam konteks pelayanan kesehatan, want dan need memainkan peran penting dalam menyusun dan menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan pasien. Yang pertama, itu want atau kebutuhan kesehatan, seperti pemeriksaan dan pengobatan medis, perawatan darurat, pelayanan prenatal dan kesehatan anak, vaksinasi, dan juga manajemen penyakit kronis. Sedangkan untuk want atau keinginan, itu dapat berupa pelayanan kesehatan premium atau VIP, pemilihan dokter atau spesialis, teknologi kesehatan yang canggih, pelayanan estetika, program kesehatan, dan kebugaran khusus, serta masih banyak keinginan lainnya. Dalam praktiknya, penyedia layanan kesehatan dan pemerintah perlu memperhatikan baik kebutuhan dasar pasien maupun preferensi atau keinginan individual. Pelayanan kesehatan yang sukses harus mampu mengakomodasi kedua aspek ini dengan seimbang untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pasien baik secara holistik. Terima kasih telah menonton video want dan need ini sampai akhir. Dalam video ini kita telah memahami bahwa kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih tinggi. Seiring kita melangkah menuju masa depan di pelayanan kesehatan, semoga kesadaran akan peran want dan need ini membantu menciptakan solusi yang lebih inklusif dan sesuai dengan harapan masyarakat. Saya memohon maaf jika pada video terdapat kesalahan yang tidak disengaja diperbuat. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!